Teun Koopmeiners dari Atalanta jadi jawaban klub Liga Italia, Serie A AC Milan. Juventus akan gelandang rasa striker di bursa transfer. Raksasa Liga Italia, Juventus, sudah menghadapi kekurangan pencetak gol di lini tengah selama beberapa waktu. Si Nyonya tua sendiri sering kali mengandalkan pundi-pundi gol dari penyerang mereka pada musim 2023-2024 ini, yang mana hal itu tampaknya dirasa kurang baik. Juve biasanya mengandalkan Adrien Rabiot yang berkontribusi mencetak 11 gol di seluruh kompetisi pada musim 2022-2023 lalu. Namun, taji Adrien Rabiot sendiri saat ini tengah menumpul karena kemampuannya dirasa tak setajam pada musim lalu. Guna mengatasi masalah ini, Bianconeri dilaporkan mengarahkan mata mereka pada gelandang Atalanta, Teun Koopmeiners. Dilansir dari Football Italia, pria berpaspor Belanda itu memang dikenal memiliki kemampuan mencetak gol, menjadikannya sebagai gelandang rasa striker. Tak tanggung-tanggung, gelandang berusia 25 tahun itu mencetak 10 gol dan 4 assist bagi Ladea pada musim lalu, sedangkan sang pemain sudah mencetak 2 gol dan 1 assist dalam 7 penampilan saat ini. Laporan mengatakan bahwa Juventus tengah memantau perkembangan Teun Koopmeiners lebih dekat karena mereka mencari gelandang rasa striker. Menurut Transfermarkt, valuasi Teun Koopmeiners saat ini berada di angka 30 juta euro atau sekitar 521,5 miliar rupiah. Hadirnya Teun Koopmeiners nantinya bisa dijadikan sebagai pengganti Paul Pogba yang saat ini tengah diterpa kasus doping sehingga Juventus bisa saja memutus kontraknya. Penggemar sepak bola sebelumnya sempat dikejutkan dengan kabar hasil tes Paul Pogba yang positif menggunakan doping. Paul Pogba sendiri lantas harus menghadapi kenyataan bahwa sang pemain terancam sanksi dilarang bermain sepak bola antara 2-4 tahun. Usut punya usut, mantan bintang Manchester United itu mengeklaim bahwa ia mengonsumsi suplemen dari temannya, yang ternyata kandungan zat di dalamnya tak dikonsultasikan pada staf medis Juve. Pria berusia 30 tahun dan Bianconeri saat ini tengah menunggu hasil tes kedua untuk membuktikan apakah ia mengonsumsi obat terlarang testosterone. Sementara itu, Direktur Juventus, Cristiano Giuntoli, juga sudah mewanti-wanti tak langsung siap memutus kontrak Paul Pogba. Kami tengah menunggu hasil tes kedua counter analisis, ungkap Giuntoli mengenai kasus doping gelandang asal Prancis itu. Mengakhiri kontraknya, kami tunggu dahulu, lalu akan kami putuskan dengan kubu Pogba bagaimana kelanjutannya. Ini hanya menunggu saja, kata Giuntoli pada Repubblica. Seandainya Paul Pogba terbukti bersalah dalam kasus doping itu hingga kontraknya bersama Bianconeri diakhiri, Juventus bisa memboyong Teun Koopmeiners sebagai gantinya. Selain itu, Teun Koopmeiners masih berusia 25 tahun yang mana ia masih terbilang muda untuk dijadikan prospek jangka panjang Juventus ke depan. Niscaya kemampuan mencetak gol Teun Koopmeiners pasti akan berguna untuk Juventus yang tengah mencari gelandang rasa striker. Klub raksasa Liga Italia yakni Juventus belakangan harus mengubah gaya permainannya demi mengakomodasi Domenico Berardi. Juventus belakangan berpeluang mendatangkan pemain baru di bursa transfer Januari tahun 2024, yaitu Domenico Berardi. Berardi menjadi pemain sayap yang sebenarnya dibutuhkan oleh Juventus untuk memperbaiki performanya. Pasalnya, Sassuolo dikabarkan sulit melepas Domenico Berardi yang menjadi pemain andalan mereka dalam beberapa waktu belakangan. Selain ditawar oleh Juventus, Berardi pun sempat diminati oleh AC Milan yang juga tengah mencari pemain sayap baru. Hanya saja, Juventus tetap menjadi klub yang paling berpeluang untuk mendatangkan Berardi di bursa transfer musim panas 2024 nanti. Ex-Juventus, Giuseppe Galderisi, menyebutkan bahwa Juventus perlu mengubah gaya permainan untuk mengakomodasi Domenico Berardi.
Galderisi menyebutkan bahwa Berardi bisa diturunkan pada formasi 3 penyerang yang berarti mengganti pola permainan Juventus. Juventus sendiri belakangan menurunkan formasi 3-5-2 yang menjadi pola dasar sepak bola Italia dan Juventus. Tentu saja, Juventus kemungkinan akan membuang Niccolò Fagioli untuk memberikan tempat pada Domenico Berardi. Kondisi ini kemudian membuat Juventus harus berusaha untuk mendatangkan Domenico Berardi untuk memperkuat Federico Chiesa dan Dusan Vlahovic. Berardi melakukan banyak hal yang membuat apa yang diinginkan dan membuat perbedaan yang bagus dari tim, ujar Berardi. Dengan Domenico Berardi, Juventus kemudian harus mengubah strategi dan ini sebenarnya bukanlah sebuah masalah. Untuk membantu Juventus, maka Berardi kemudian harus datang demi menambah peluang Juventus mendapatkan gelar juara Liga Italia, imbuh Berardi. Dengan Domenico Berardi, Juventus kemudian harus mengubah strategi dan ini sebenarnya bukanlah sebuah masalah. Untuk membantu Juventus, maka Berardi kemudian harus datang demi menambah peluang Juventus mendapatkan gelar juara Liga Italia, imbuh Berardi. Juventus sendiri belakangan memperbaiki penampilan di Liga Italia, meskipun Massimiliano Allegri kemudian tak mengubah pola permainan. Hanya saja, La Vecchia Signora kemudian mampu memanfaatkan beberapa pemain, seperti Federico Chiesa dan Weston McKennie. Federico Chiesa belakangan menjadi salah satu penentu membaiknya penampilan Juventus dan kemudian memberikan keleluasaan di lini depan. Selain itu, Dusan Vlahovic juga kemudian menjadi penentu permainan Juventus dengan kemampuan mencetak gol. Di sisi lain, Juventus juga masih memiliki masalah keuangan yang kemudian membuat mereka tak bisa mendatangkan pemain baru. Juventus belakangan hanya mampu mendatangkan Timothy Weah yang bahkan tak pernah dimainkan. Dengan kata lain, Juventus masih bisa membaik jika mendatangkan 1 atau 2 pemain baru, seperti Domenico Berardi di lini depan. Shit from the drama, coming up and send you to your mama. Used to whip with the gun down, dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, don't even try, 'cause when the bullets fly, I'm the last one to die.